Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipuntebangaken nami kula Nani Sutari, kelas Kalewu Tekolikur B, jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Jawa. Ing video niki kula badhe ngandharaken yok napa sejarahipun Candhi Bajangratu. Candhi Bajangratu punika manggon ing Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Candhi iki buka saben dina, tikete murah, mung 3.000 kanggo arek cilik lan 4.000 kanggo dewasa. Kawit mlebu langsung disuguhi karo pemandangan taman sing ijo royo-royo iki. Lan iko ana gapura Bajangratune. Kira-kira ya apa sejarahe Bajangratu iki? Lan kok jenenge Bajangratu? Apa hubungane karo ratu? Lah iki penjelasane. Gapura Bajangratu ini letaknya berada di Dusun Kraton, Desa Temon, Kabupaten Mojokerto, Kecamatan Trowulan ya. Jadi Gapura Bajangratu ini adalah peninggalan Kerajaan Majapahit. Nah, yang membuat adalah Raja Majapahit yang ketiga, yaitu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi. Nah, Gapura Bajangratu ini fungsinya adalah sebagai pintu masuk menuju ke sebuah bangunan suci untuk menghormati meninggalnya Raja Majapahit yang kedua, yaitu Raja Jayanegara. Nah, Raja Jayanegara meninggal pada tahun 1328. Nah, sedangkan Gapura Bajangratu ini dibangun pada tahun 1340 Masehi. Nah, kesimpulannya Gapura Bajangratu ini adalah untuk pendarmaan atau menghormati meninggalnya Raja Majapahit yang kedua, yaitu Raja Jayanegara atau Kalakemet. Nah, disebut Bajangratu. Nah, Bajang itu artinya kecil, Ratu artinya raja. Kenapa kok disebut raja kecil? Nah, disebut raja kecil karena waktu itu Raja Jayanegara dinobatkan menjadi raja saat usianya masih kecil ya, sekitar usia 15 tahun, dan pada usia 35 tahun Raja Jayanegara meninggal dunia. Nah, Raja Jayanegara meninggal karena terbunuh ya. Yang membunuh adalah tabib pribadinya, yaitu namanya Kanesa. Nah, akhirnya oleh Raja ketiga, yaitu Raja Tribhuwana, dibuatkanlah sebuah bangunan tersebut untuk menghormati atau mengenang meninggalnya saudaranya, yaitu Raja Jayanegara. Maka oleh Raja Tribhuwana diberi nama Bajangratu, untuk kesempatan kepada Raja Kecil yang dimaksud adalah Raja Jayanegara. Nah, Gapura Bajangratu ini memakai bahan bangunan bata merah ya. Bahan utamanya adalah bata merah, tapi ada 10% yang memakai batu andesit ya. Batu andesitnya itu letaknya di tengah, yaitu di pintu masuk atau tangga masuk, dan juga di atap. Nah, Gapura Bajangratu ini bentuk bangunannya segi 4 ya, terdiri dari kaki, tubuh, dan atap. Nah, kalau bentuk gapuranya adalah padu raksa atau beratap tunggal, atau atapnya menyatu ya, jadi padu raksa itu atapnya menyatu. Nah, Gapura Bajangratu ini mempunyai luas tingginya 16,5, panjangnya 11,5, dan lebarnya 10,5. Nah, Gapura Bajangratu ini ada yang mengatakan gapura bersayap. Artinya itu Gapura Bajangratu mempunyai pagar tinggi. Nah, pagar tinggi itu sebutannya adalah gapura bersayap, yang menggambarkan tentang sayap ya. Sayap itu diartikan adalah tempat untuk terbang atau pergi. Itu ada kaitannya dengan perginya arwah Raja Jayanegara. Jadi arwah Raja Jayanegara kembali ke dunia Wisnu atau alam kematian dan didharmakan atau dicandikan di Antawulan. Nah, letaknya berada di Antawulan itu Trowulan ya. Letaknya di Dusun Kraton, Desa Temon, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto. Nah, Gapura Bajangratu juga dihiasi bermacam-macam relief
ya, relief itu ukiran. Salah satunya yang paling besar adalah relief kala. Relief kala itu letaknya di 4 sisi sama ya, timur, barat, utara, selatan, selatan itu ada relief yang menggambarkan seperti makhluk apa ya, kalau orang nyebutnya itu torokolo ya, matanya besar dan juga mempunyai tanduk, juga mempunyai taring. Itu relief kala itu fungsinya adalah untuk pelindung atau penolak bala. Ya, jadi di situ ada relief kala dan juga ada di sayap sebelah timur dan barat itu ada relief cerita Ramayana. Nah, cerita Ramayana tersebut menggambarkan tentang perkelahian manusia kera dengan raksasa. Nah, letaknya di sayap sebelah timur dan barat. Dan juga di kaki sebelah timur ada relief namanya cerita Sri Tanjung. Nah, cerita Sri Tanjung itu menggambarkan tentang peruatan. Jadi ada kaitannya dengan meninggalnya Raja Janegara. Peruatan itu artinya suatu kegiatan keagamaan yang berkaitan dengan agama Hindu dan juga berkaitan dengan meninggalnya Raja Janegara. Nah, dan juga di situ ada di atas bangunan tersebut ada juga relief namanya Surya atau matahari. Surya adalah simbol Majapahit dan ada relief naga berkaki dan lain-lain. Dan proses pembuatannya, nah ini proses pembuatannya seperti apa zaman dulu? Proses pembuatannya itu dengan cara digosok atau sistem gosok. Jadi zaman dulu tidak ada lem ya, tidak ada perekat yang modern seperti sekarang, tidak ada semen. Jadi prosesnya itu digosok. Bata yang akan dibangun tadi digosok, akhirnya setelah digosok itu ada serbuk ya, serbuk dari bata tersebut ya, dan akhirnya serbuk tadi itu dikasih air ya, itu aja berkatnya. Jadi berkatnya itu adalah serbuk dari bata itu sendiri. Kalau orang dulu itu nyebutnya, kalau orang sini ya, orang sini nyebutnya itu semen foto atau serbuk bata. Jelaskan mengenai nah, disebut gapura karena karena bangunan tersebut adalah pintu masuk ya, disebut gapura karena pintu masuk yang tembus ya, disebut gapura. Sebenarnya gapura itu ada dua bentuk, ada ya. Ini termasuk salah satunya ya, jadi gapura Basaratu ini salah satunya yang tadi saya sebutkan, mempunyai bentuk padu raksa atau beratap tunggal. Dan gapura yang kedua atau yang berikutnya sebenarnya ada di terowongan sini, letaknya di dekat jalan raya sana, namanya gapura Ringin Lawang. Nah, bentuknya itu berbeda dengan gapura Basaratu karena gapura Ringin Lawang itu bentuknya terbelah atau tidak tertutup, atasnya itu tidak menyatu, itu disebut gapura bentar. Jadi bedanya itu ya, kalau gapura padu raksa itu atapnya menyatu, kalau gapura bentar itu tidak mempunyai atap atau terbelah, itu disebut gapura bentar. Contohnya adalah gapura Ringin Lawang. Nah, ini gapura Basaratu ini bercorak Hindu, jadi ini bisa dipakai untuk orang-orang yang beragama Hindu, terutama dari Bali banyak sekali. Mungkin ada kayak kepercayaan masyarakat di sini. Oh ya, ada kepercayaan masyarakat tuh begini. Menurut mitos ya, menurut mitos atau kepercayaan masyarakat, bajang itu diibaratkan gagal. Nah, siapapun yang datang ke Bajang Ratu ini, kalau melewati pintu masuk itu harus langsung turun ya, di tengah-tengah itu ada pintu masuk ya, harus turun. Kalau tidak turun, maksudnya itu langsung turun itu tidak boleh noleh ke belakang, jadi harus menghadap ke depan langsung turun. Kalau menoleh ke belakang dan kembali, itu mitosnya gagal untuk mencari cita-cita atau itu gagal dalam berkeinginan untuk bercita-cita ya, jadi gagal untuk cita-citanya, gagal intinya ya. Itu mitosnya menurut masyarakat di sekitar sini. Dan juga menurut masyarakat sini sampai sekarang dan dulu waktu saya kecil dulu itu bangunan tersebut dihormati karena ini adalah punden. Punden itu peninggalan nenek moyang yang harus dihormati. Jadi penghormatannya seperti apa? Kalau punya hajat, mungkin hajatan pengantin atau syukuran itu
rame-rame datang ke sini untuk minta doa, membawa tumpeng. Nah, itu namanya apa ya, punden atau tempat yang disakralkan atau dihormati. Jadi kegiatan masyarakat sekitar sampai sekarang masih ada yang berkegiatan seandainya punya hajat atau syukuran, banyak yang datang ke sini. Demikian. Ampun gitu. Oh, itu aja, sudah cukup ya. Terima kasih. Nggih menika andaran singkat ngenani sejarah Candi Pajangratu. Cekap semanten saking kula, menawi wonten lepat kula nyuwun pangapura. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seragam.